Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosela. Saya dari jurusan akuntansi, ingin mempresentasikan tugas makalah saya, yaitu tentang laporan proyek tentang analisis penerapan teori akuntansi positif dalam praktik akuntansi PT Batam Elektronik Utama, yang dibimbing oleh dosen Lina SEMAK. Baik, langsung saja pendahuluan kompleksitas akuntansi bisnis modern. Dunia bisnis modern sangat kompleks dan dinamis menurut perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan transparan. Akuntansi berperan krusial sebagai sistem informasi keuangan, namun praktiknya seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti insentif, manajemen, dan tekanan eksternal. Teori akuntansi positif (PAT) yang dikembangkan oleh Ward dan Zimmerman menyediakan kerangka kerja untuk memahami pilihan kebijakan akuntansi. PAT berargumen bahwa manajemen memilih kebijakan yang memaksimalkan kesejahteraan mereka, mempertimbangkan kontrak utang, skema kompensasi, dan tekanan eksternal. 3. Hipotesis utama teori akuntansi. PAT mengidentifikasi 3 hipotesis utama yang menjelaskan perilaku manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi. 1. Bonus plan hipotesis. Manajemen cenderung memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba dilaporkan untuk memaksimalkan bonus yang diterima. Terus 2. Perusahaan dengan rasio utang tinggi akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba dilaporkan untuk mengurangi resiko pelanggaran perjanjian utang. Terus political cost hypothesis. Perusahaan besar dengan laba tinggi cenderung memilih metode akuntansi yang menurunkan laba dilaporkan untuk menghindari perhatian negatif dari pemerintah dan publik. Rumus masalah penelitian. Penelitian ini berfokus pada beberapa pernyataan kunci terkait penerapan PAT di PT Batam Elektronik Utama. Penerapan PAT, bagaimana prinsip-prinsip PAT, khususnya bonus plan, debt, equity, dan political cost. Hipotesis diterapkan dalam praktikum akuntansi PT Batam Elektronik Utama. Kelemahan dan konflik. Apa saja kelemahan dan potensi konflik kepentingan yang terkait dengan praktik akuntansi yang ditetapkan di PT Batam Elektronik Utama? Rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas dan integritas laporan keuangan PT Batam Elektronik Utama? Tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yang jelas bagi berbagai pihak. Tujuannya menganalisis penerapan PAT di BU, mengidentifikasi kelemahan dan konflik kepentingan, memberikan rekomendasi meningkatkan pelaporan keuangan, laporan bagi BEU, evaluasi dan berbagai sistem akuntansi internal, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi resiko. Manfaat bagi akademis, yaitu studi kasus empiris penerapan PAT di Indonesia, berkarya literatur akuntansi positif. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, referensi dan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenal penerapan PAT dalam berbagai kasus konteks bisnis. Profil PT Batam Elektronik Utama (BEU). PT Batam Elektronik Utama (BEU) adalah perusahaan perdagangan elektronik yang didirikan pada tahun 2012 di Nagoya, Batam. BEU memiliki jaringan distribusi yang luas di Batam dan sekitarnya, memasarkan berbagai produk elektronik rumah tangga, kantor, dan perangkat rumah pintar melalui toko fisik dan platform e-commerce.
didirikan pada tahun 2012. Produk elektronik rumah tangga, kantor, dan rumah pintar. Terus lokasi di Nagoya, operasi toko fisik dan e-commerce. Metode penelitian pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik akuntansi di PT Batam Elektronik Utama BEU dan kaitannya dengan teori akuntansi positif 4. Jenis penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan dan menjelaskan fenomena penerapan 4 di BEU secara komprehensif. Lokasi dan waktu. PT Batam Elektronik Utama Nagoya Batam mengumpulkan data dilakukan pada bulan tertentu di tahun yang relevan. Sumber data primer wawancara mendalam dengan manajer keuangan, staf akuntansi, direksi, dan sekunder laporan keuangan, kebijakan akuntansi, dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dengan pedoman wawancara dan studi dokumentasi internal BEU. Teknik analisis data dan keterbatasan. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan pendekatan interaktif melalui tahapan reedukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini bersifat interaktif dan menggunakan triangulasi data untuk validitas. Reduksi data, mereduksi data mentah, terus penyajian data, menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan diagram agar mudah dipahami. Penarikan kesimpulan, menarik kesimpulan berdasarkan pola dan temuan dikaitkan dengan kerangka teoritis PAT dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah. Hasil dan pembahasan. Penerapan PAT di BEU. Bagian ini akan menjelaskan temuan wawancara dan analisisnya berdasarkan ketiga hipotesis PAT serta detail praktik akuntansi PT Batam Elektronik Utama. Bonus plan hipotesis analisis sistem bonus di BEU dan bagaimana hal itu mempengaruhi pilihan kebijakan akuntansi didukung bukti empiris. 2. Analisis struktur permodalan BEU dan pengaruhnya terhadap pilihan kebijakan akuntansi didukung oleh bukti empiris. 3. Political cost hypothesis. Analisis hipotesis potensi tekanan publik sosial yang dihadapkan BEU dan pengaruhnya terhadap pilihan kebijakan akuntansi didukung bukti empiris. Lanjut kesimpulan dan saran untuk PT Batam Elektronik Utama. Kesimpulan komprehensif akan merangkum penerapan PAT di BEU, kelemahan dan potensi konflik kepentingan. Saran spesifik akan diberikan untuk meningkatkan praktik akuntansi BEU. Kesimpulan ringkasan penerapan PAT di BEU, kelemahan dan potensi konflik kepentingan berdasarkan analisis data. Saran rekomendasi terukur seperti implementasi seperti sistem ERP, pelatihan karyawan, dan meningkatkan pengawasan internal. Baik, mungkin cukup sampai di situ presentasi saya. Saya akhiri dengan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.